Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Salawat serta salam lalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti pada malam hari ini. Langsung saja berdirinya saya di sini, saya akan membawakan materi kultum tips mengatasi kegalauan. Kita pernah merasa kegalauan, kegelisahan, kegundahan yang tentunya membuat hati kita tidak enak. Ketahuilah saudaraku bahwa gundah gulana atau kegalauan itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama karena ada sebab, biasanya karena terlalu menginginkan sesuatu, terlebih ketika hati kita sangat menginginkan dunia, entah itu berupa harta, berupa kedudukan, ataupun berupa perkara-perkara lainnya. Ketika hati kita sangat menginginkannya, bahkan kita khawatir tidak akan mendapatkannya, hati kita sering sedih, sering gundah gulana dan galau. Apalagi di saat kita tidak berhasil mendapatkannya, kita menjadi sedih sekali. Memang demikian, orang yang terlalu menginginkan dunia biasanya dia akan cepat galau, cepat gundah gulana. Maka dari itu jangan sampai keinginan terbesar kita ialah hanya keinginan dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat dunya hammahu faraqallahu alaihi amrahu." Siapa yang keinginan terbesarnya adalah dunia, Allah akan cerai beraikan urusannya. Artinya hatinya menjadi lemah, cepat galau, cepat gelisah. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Dan Allah akan jadikan kekafiran di pelupuk matanya. Dia tidak akan merasa qanaah, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Walam ya'tihi min dunya illa ma kutiba lahu. Dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan daripada kita terlalu menginginkan dan mengharapkan dunia. Akhirnya seringkali hati kita ditimpa kegalauan. Ada lagi yang tiba-tiba hati kita tanpa sebab, tiba-tiba hati kita galau, tiba-tiba hati kita sedih. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa galau atau kegundahan seperti itu biasanya akibat dari pada dosa, atau kita ingin melakukan dosa tersebut atau kita pernah memikirkan dosa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita saksi dengan cara dijadikan hati kita galau, gundah gulana tanpa sebab. Tiba-tiba hati kita tidak tenang, tiba-tiba hati kita tidak tentram, gundah gulana dan yang lainnya. Yang seperti ini apa obatnya? Tentu kita obati dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat hati kita tidak tentram, hati kita tidak tenang tanpa sebab, maka itu biasanya akibat daripada dosa yang pernah kita lakukan atau dosa yang pernah kita pikirkan. Maka banyaklah kita beristighfar kepada Allah Taala. Perbanyaklah kita memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu, insyaallah hilanglah rasa kegalauan tersebut. Apa yang kita lakukan ketika hati kita galau, tidak tentram, gundah gulana? Yang pertama ialah
Perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu yang bermanfaat untuk hati yang galau, lebih galau dari berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir kepada Allah, hati kita menjadi tenang dan tentram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innu qulub." Yang artinya, ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang dan tentram. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Yang kedua, memperbanyaklah membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah obat yang ada di dalam hati. Allah berfirman dalam Quran surah Yunus ayat 57, "Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Yang artinya, wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabb-mu dan penyembuh apa yang ada di dadamu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surah Yunus ayat 57. Berarti Al-Quran adalah penyembuh, sedangkan galau gundah gulana itu merupakan penyakit hati. Maka Al-Quran disebut oleh Allah Subhanahu wa taala penyembuh apa yang ada di hati. Maka di saat itu kita banyak membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, insya Allah dengan cara itu hilanglah kegalauan kita. Dan yang ketiga ialah banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan tidak mungkin bisa kita raih dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bertawakal hanya kepada Allah dan kita serahkan semuanya kepada Allah dan kita berusaha untuk ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hati kita tidak akan gundah gulana. Hati kita tidak akan galau. Kenapa? Karena hati kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah. Yang terbaik apa yang terbaik di sisi Allah, itulah yang kita terima dan kita berusaha untuk ridho menerimanya. Dan yang keempat ialah jangan mengadu kepada manusia di saat kita gundah gulana, di saat kita galau. Jangan sekali-kali mengeluh dan mengadu kepada manusia, karena mengadu kepada manusia tidak ada manfaatnya sama sekali. Adukanlah kepada Allah, sebagaimana Nabi Yakub ketika sedih karena kehilangan anaknya yang bernama Nabi Yusuf alaihissalam. Dia berkata, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Yang artinya, sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku, kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Yusuf ayat 86. Saudaraku sekalian, maka dari itu di saat kita ditimpa kegalauan, gundah gulana, segera kita obati dengan hal-hal seperti itu. Dan kita berusaha untuk menjadikan hati kita hati yang tenang dan tentram dengan obat-obat Al-Quran dan obat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.